dalam setiap situasi kami Tuhan saat ini. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itulah kekuatan dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Kami dengar jawab-Mu Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya hanya Kau Tuhan, tempat kami berlindung. Oh, katakan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan Tuhan, menara perlindungan.
semua orang yang membutuhkan. Katakan pada Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Amin Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Amin Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Amin, kami percaya. Sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi hidup kami. Haleluya. Kau segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kekuatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Allah yang hidup. Thank you Lord, thank you Lord. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kau ada bersama dengan kami saat ini. Terima kasih buat semua yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terkadang Tuhan, kami rasakan kami tak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Kadangkala Tuhan kami merasa beban, masalah
yang kami hadapi saat ini terlalu berat bagi kami. Itu pengakuan jujur dari hati kami, Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, firman-Mu selalu menguatkan kami. Firman-Mu selalu membebaskan kami. Firman-Mu Tuhan membuat kami menang dalam kehidupan kami. Saat ini bagi setiap saudara yang sedang mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kebingungan. Engkau saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakan kehidupanmu, bahkan masalahmu, semua kekhawatiranmu, semua bebanmu ke dalam tangan Tuhan. Saat setiap kita mengangkat tangan kami, tanda kita berserah pada Tuhan, tanda kita tidak mampu, maka kita percaya Tuhan akan turun tangan. Kau tempat perlindungan kami, Kau kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya, Jesus, Kau perlindungan, Kau sumber kekuatan dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hati kami telah tenang karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Biarkan hati kami, hidup kami terus memuji Engkau. Hanya Engkau yang kami puja dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus,
raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembahkan, kami sembah sebagai raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Penuhi takhtamu, sembah dan puji, penuhi takhtamu, sembah dan puji, penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhtamu, sembah dan puji, penuhi takhtamu, sembah dan puji, penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhtamu, sembah dan puji, penuhi takhtamu, sembah dan puji, penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji, penuhi takhtamu. Oh, sembah dan puji, penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan saudara, kita hanya berikan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah penyelamat hidup kita. Dia adalah Tuhan, bahkan Dia adalah Raja yang bertahta atas setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara, hari-hari ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi yang menimpa saudara-saudara kita. Terutama kita bisa melihat bencana alam yang sedang terjadi saudara, bagi saudara-saudara kita yang berada di NTT saudara. Ini satu hal yang cukup menggemparkan karena belum pernah terjadi dan tiba-tiba waktu-waktu ini terjadi sesuatu bagi saudara-saudara kita di NTT. Kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan jahat, atau kita tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi ke depan saudara.
Dan kita pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1-2 jam ke depan, esok hari, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tetapi yang bisa kita lakukan saat ini, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, semuanya atas sepengetahuan Tuhan dan semuanya memiliki makna, saudara. Jadi walaupun keadaan kehidupan kita saat ini dalam keadaan yang tidak baik, saya mau katakan, semua atas sepengetahuannya Tuhan, saudara. Dan tugas kita berserah penuh pada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan, bukan putus asa, tapi kita percaya kalau Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Di dalam Yosua 1, ayat yang ke-7 berkata demikian, saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini ditujukan kepada Yosua dan juga kepada bangsa Israel, saudara. Saat itu Yosua harus menggantikan Musa sebagai pemimpin dari bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Dan saat ini konteksnya berbicara tentang Yosua untuk merebut tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel, saudara. Namun ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Yosua ataupun bangsa Israel saat itu. Ayat ini ditujukan juga kepada setiap kita. Kita melihat perjalanan dari bangsa Israel, saudara, sungguh tidak mudah. Di dalamnya penuh dengan perjuangan. Harus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Harus berjuang. Bahkan mereka juga mengalami yang namanya pergumulan, penderitaan. Tetapi saudara, Tuhan selalu menyertai. Dan ayat ini ditujukan kepada Yosua dan juga bangsa Israel, bahwa Tuhan berkata kepada mereka, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Saudara, firman Tuhan ini pun saat ini berbicara kepada setiap kita, bahwa kita tidak pernah bisa mengatur kehidupan kita dengan sempurna. Kita tidak bisa pernah tahu apa yang akan terjadi secara persis, saudara, di waktu ke depan. Tetapi Tuhan mau kita menguatkan, meneguhkan hati kita untuk segala kemungkinan hal yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan itu selalu baik. Hanya saja kita kadang suka gagal paham, saudara, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dalam mengikut Kristus, dalam kekristenan kita, ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Iman berbicara tentang apa? Berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita mengiring Tuhan, kehidupan tidak akan selalu baik, kehidupan tidak akan selalu nyaman. Kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi iman diperlukan pada waktu, saudara, kita menjalani kekristenan kita bersama dengan Tuhan. Karena iman menunjukkan kepercayaan penuh kita, keberserah dirian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Walaupun kita harus mengalami pergumulan, masalah, tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita supaya kita bisa melalui dari satu hal kepada hal yang lain. Setelah iman ada pengharapan. Dari iman ini akan memunculkan yang namanya pengharapan. Walau, saudara, secara kasat mata, secara manusiawi itu hal-hal yang kita alami itu mungkin mustahil. Tidak mungkin ada jalan keluarnya. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa selalu ada pengharapan yang pasti. Di saat kita berharap penuh, beriman penuh kepada Tuhan. Kita melihat bangsa Israel. Prosesnya begitu panjang. Dan mungkin ada satu titik mereka pernah merasakan yang namanya, mungkin ini jalan buntu. Mungkin ini tidak ada pertolongan sama sekali. Mustahil. Tetapi mereka tetap berharap. Mereka tetap beriman kepada Tuhan. Dan Yosua saat itu, dia melakukan tugasnya. Dia meneguhkan hatinya. Dia meneguhkan imannya, saudara. Dan kita lihat, pada akhirnya tanah perjanjian mereka dapatkan
Walaupun tidak semuanya menikmati, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah diingkari, tidak pernah dilupakan. Walaupun hanya beberapa orang, mereka tetap bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan saat ini pun saudara, kita juga mendapatkan satu tanah perjanjian. Mungkin bukan seperti bangsa Israel, tetapi adalah momen di mana pada waktu kita berakhir dari dunia ini, kita bertemu dengan Tuhan dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan saudara, yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan setiap kita. Namun, untuk menuju kepada kesana, itu penuh dengan perjuangan. Dan saat ini, kita sama-sama berjuang untuk kita bisa sampai selesai di titik bertemu dengan Tuhan. Mari kita mau sama-sama meneguhkan hati kita. Kita menguatkan hati kita. Setelah iman, pengharapan, ada kasih. Jangan lupakan kasih ini. Kalau kita lebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun wajib untuk bisa mengasihi orang lain, saudara. Hidup kita lebih dahulu harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang beriman, berpengharapan, namun tidak memiliki kasih. Dan tentunya kasih ini pun sangat luas sekali, saudara. Kasih ini bukan berarti hanya hal-hal yang baik saja, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, kasih juga di dalamnya ada pendidikan, ada juga pengajaran, saudara. Dikatakan, barang siapa ku kasihi, akan ku tegur dan ku hajar. Tentunya, saudara, dalam konteks pada waktu ada seseorang yang mungkin mulai serong dari jalan Tuhan. Dan hal ini harus kita miliki, mengasihi orang. Mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara, dalam ayat yang ke-9 kembali diulang kata-katanya seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, ini firman Tuhan bukan hanya untuk Yosua atau bangsa Israel saat itu, tapi bagi setiap kita yang sedang berjuang di dalam panggilan Tuhan, di dalam jalan Tuhan, saudara. Jika firman Tuhan berkata sampai diulang, berarti saudara, ini benar-benar Tuhan rindu supaya kita bisa melakukan hal tersebut. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan berbicara demikian? Karena tahu dalam mengiring Tuhan, prosesnya itu begitu panjang. Dan kadangkala kita mulai goyah, saudara. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita bisa kecut dan tawar hati. Karena apa? Kalau saya perhatikan, saudara, kita bisa menjadi kecut dan tawar hati itu sebenarnya karena apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Masalah demi masalah, beban hidup yang mungkin bertambah, solusi yang mungkin tak kunjung ada dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin kita mulai lelah secara hati, kita mulai capek, saudara. Akhirnya kita kecut hati, kita tawar hati, dan kita menyalahkan Tuhan. Namun saat ini bagi setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau katakan apapun yang saudara sedang alami, janganlah engkau kecut hati, janganlah engkau tawar hati. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini berbicara tentang janji Tuhan. Walau saat ini kita harus mengalami beban hidup, permasalahan, proses, terutama bagi saudara-saudara kita, saudara yang sedang mengalami bencana alam. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka kehilangan harta benda rumah mereka. Bahkan saudara, beberapa saudara saya pun yang tinggal di sana, saudara, harus kehilangan rumahnya, kehilangan apa yang mereka miliki. Tetapi saya mau katakan, jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tetap baik. Tuhan izinkan proses kehidupan ini terjadi dalam kehidupan saudara untuk satu kebaikan, supaya bisa mengubahkan setiap kita dan supaya kita bisa berharap secara penuh kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah
bahwa Allah selalu menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Kalau kita paham akan hal ini, maka selalu ada kekuatan yang baru. Selalu ada penyegaran dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Walau kadangkala manusia itu suka goyah, saudara. Tapi jika ingat hal ini, maka kita akan kembali bersemangat. Dan selalu ingat, kita hidup dalam dunia ini tidak selama-lamanya. Kita punya batas waktu, kita punya kuota. Satu saat nanti kita akan pulang bertemu dengan Tuhan, dan di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Karena itu bertahan, saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu dalam setiap proses kehidupanmu saat ini. Jangan lupa saudara harus beriman kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa kami, Engkau tahu, dan semuanya ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau minta ampun Tuhan buat setiap kekurangan dosa kami Tuhan. Biar Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami, bahkan Engkau menolong bangsa kami. Katakan, kami umat-Mu. Oh, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, amin, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampun
dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan, Tuhan pulihkan. Ini doa kami ya Tuhan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Kerinduan kami, Kau pulihkan negeri kami, dan pulihkan kembali